Jadi memang kalau stigma-stigma soal fisik ini itu menyakitkan. Pernah menyakitkan buat warga NU. Hari ini kalau itu digaung-gaungkan lagi, hinaan-hinaan soal fisik itu, Anda menyakiti tentara-tentara yang banyak cedera ketika menjalankan tugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 140. Nah, sebelum masuk kepada tema, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pada bulan September nanti, mulai bulan September nanti, siaran mikrofon Hasan Nasbi ini akan punya sebuah program baru, namanya Caleg Pilihan Mikrofon. Jadi kami memberikan kesempatan kepada caleg-caleg, terutama caleg-caleg baru, ya, yang baru newbie, ya, yang ingin tampil dan menjelaskan diri mereka di hadapan masyarakat, terutama juga caleg-caleg ya, DPR RI atau caleg DPRD Jabodetabek yang berdomisili ya di Jakarta atau di sekitar Jabodetabek. Bukannya diskriminatif ya, tapi ya mungkin secara secara transportasi ya, secara akomodasi lebih gampang untuk bisa hadir di studio mikrofon Hasan Nasbi. Tapi kalau misalnya ada caleg-caleg dari luar kota yang betul-betul ingin tampil di siaran mikrofon Hasan Nasbi ini, bisa meluangkan waktu dan tenaganya untuk tampil di sini juga nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan nanti perhatikan apa saja persyaratannya yang ada di poster di akhir acara siaran mikrofon Hasan Nasbi ini. Baik, kali ini saya ingin memberikan judul cedera itu bukan dosa. Nah, gitu ya. Ya, saya ingin cerita ya. Mungkin akhir 2018 ya, November kayaknya, bulan November tahun 2018 ketika saya mendarat di bandara salah satu kota di Amerika Serikat. Gitu ya, ketika menunggu transit itu beberapa kali saya melihat adegan-adegan yang mungkin kita tidak pernah rasakan di Indonesia, ya. Jadi ketika ada para veteran-veteran, baik itu mereka mau naik pesawat kah, baru turun pesawat kah, kalau ada veteran yang yang sedang berjalan dengan menggunakan seragam mereka, ada kan seragam, misalnya ada seragam kesatuan, ya, dan ada tanda-tanda bahwa mereka adalah seorang veteran, maka sontak itu seluruh orang yang ada di bandara, ya, yang lagi duduk-duduk di bandara itu sontak berdiri sambil memberikan aplaus, ya. Itu semuanya serentak begitu. Yang nggak berdiri kan mungkin bukan orang Amerika mungkin, tapi warga negara Amerika, US citizen itu pasti berdiri memberikan aplaus. Sebagian di antara mereka menyalami veteran-veteran yang lewat itu sambil mengucapkan thank you for your service, sir. Ya, gitu. Jadi mengucapkan terima kasih. Sebagian menyalam apapun kondisi yang lewat. Ada yang matanya buta, ya. Ada yang kupingnya kebakar, gitu kan. Ada yang badannya kebakar sedikit, ada yang pakai kursi roda karena kakinya buntung 1, buntung 2, ada yang tangannya buntu. Apapun keadaan mereka, ada yang normal, ada yang sehat. Tapi apapun keadaan mereka ketika para veteran perang ini lewat di hadapan para penumpang, yang para ini pengunjung bandara, itu semuanya berdiri sambil tepuk tangan, sambil mengucapkan terima kasih atas jasa Anda selama ini. Thank you for your service. Selalu seperti itu, nyalami seperti itu. Dan ketika misalnya saya melihat sebuah parade veteran di bulan November di Philadelphia misalnya, itu juga itu nggak kalah mengharukannya. Pokoknya kalau veteran lagi lewat, semuanya berdiri sambil berikan aplaus. Bahkan apapun kebangsaannya, bahkan veteran itu ada yang berkebangsaan Jepang, ya, ada veteran yang berkebangsaan Korean American, Vietnam American, gitu ya, Filipina Amerika, gitu. Itu apapun keadaan mereka, apapun asal mereka, ya, itu asal mereka lewat itu diberikan aplaus, ya, sambil berdiri, sambil menyalami, mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa mereka. Itu otomatis begitu. Itu semacam rasa terima kasih, rasa bangga terhadap para tentara mereka. Apapun keadaan tentara mereka, para veteran mereka ketika pulang. Sebagian kan cacat, ya, nggak cuma cedera, sebagian cacat, buntung tangan, matanya ada yang tinggal 1,
kupingnya ada yang kebakar, ya kan? Harus di kursi roda, harus ditandu, ada yang paralisis, ada yang ya gerakan tubuhnya sudah tidak normal lagi. Tapi mereka dihargai dengan sangat baik, ya, dihargai dengan sangat baik. Jadi nggak pakai body shaming lah. Body shaming itu terkutuk itu, apalagi body shaming terhadap para veteran, para tentara yang mungkin tidak hanya cedera tapi mengalami cacat ketika menjalankan tugas bela negara itu. Tentara yang cacat ketika latihan aja itu juga dihargai sama. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya penghargaan di tempat lain terhadap para tentara mereka. Nah, saya ingin mengaitkan ini dengan kejadian yang beberapa hari ini ya menurut saya agak sedih lah ya. Walaupun konteksnya dari konteks Copras-Capres ya. Jadi saya ngelihat beberapa pendengung ini pendukungnya Mas Ganjar. Kalau pendengung kelas receh, kelas kroco buat saya udahlah nggak usah ditanggapi. Bisa saja kemampuan mereka memang sangat terbatas, dengkul mereka salah tempat gitu. Ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau yang centang biru ya, pendengung centang biru itu kan pendengung yang terverifikasi. Pendengung yang mungkin mendapatkan feeding dari tim. Pendengung yang mungkin menyiapkan konsep dan mengkonsep apa saja materi kampanye, apa saja materi untuk menyerang lawan. Dan yang akhir-akhir ini dilakukan serangan itu adalah kondisi fisiknya Pak Prabowo. Jalannya pincang, ya kan? Pak Prabowo pakai tongkat, loh. Ini jalannya kok begini. Menghina fisik lah. Mau bilang uzur, mau bilang tua, ya kan? Bilang fisiknya sudah tidak mampu lagi. Jadi pokoknya menghina fisik Pak Prabowo lah. Ya kan? Jadi karena fisiknya Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo tidak layak lagi jadi capres. Pilih presiden yang masih bisa lari pagi dong. Yang bisa lari maraton dong, yang gesit dong. Yang masih kuat secara fisik. Jadi kita main fisik ini untuk mencari capres. Padahal Pak Prabowo secara fisik sangat sehat. Ya kan? Pak Prabowo mungkin jalannya agak ada pincang-pincang dikit, tapi jalan yang pincang-pincang Pak Prabowo itu bukan karena penyakit. Tapi itu karena cedera. Dia pada masa muda pernah cedera ketika terjun payung. Ya, cedera terjun payung itu sembuh. Tapi di masa tua cedera itu kambuh lagi. Banyak tentara yang mengalami itu. Cedera ketika menjalankan tugas bela negara, ya, tapi ketika tua dia kambuh lagi. Dan ketika bela negara ini orang nggak cuma cedera, ya, orang bisa cacat juga. Bahkan juga bisa kehilangan nyawa. Masa orang yang mengalami sesuatu di tubuhnya gara-gara tugas bela negara, kemudian Anda hina-hina seperti itu. Jalannya Pak Prabowo hari ini itu bukan gara-gara penyakit, tapi gara-gara cedera masa mudanya kambuh lagi. Tapi secara fisik Pak Prabowo masih kuat. Mungkin Pak Prabowo nggak akan sanggup adu lari dengan Mas Ganjar, tapi adu renang saya rasa Mas Ganjar sudah kehabisan napas 20-30 kali, Pak Prabowo masih segar bugar kalau berenang. Bahkan di usia dia hari ini. Jadi secara fisik dia nggak masalah. Karena dia melawat ke luar negeri, ke Prancis, ke Amerika. Itu satu hari pindah satu negara bisa seperti itu. Dia di kantor juga berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia juga masih sangat fit. Ini bukan soal fisik. Ini soal Anda menghina orang yang cedera karena bela negara. Ya kan? Ini kan berarti juga Anda akan menghina tentara-tentara kita yang mungkin bukan cuma cedera, tapi buntung tangannya, picek matanya, kehilangan pendengaran, nggak bisa jalan lagi, harus dipapa, harus pakai kruk, harus pakai kursi roda, karena tugas bela negara. Orang yang masih utuh aja fisiknya, tapi jalannya agak pincang-pincang dikit Anda hina, apalagi yang kehilangan itu. Itu menyakitkan buat para aparatur negara yang kemudian mengalami sesuatu di dirinya, entah itu cedera, entah itu cacat, atau mungkin kehilangan nyawa pada saat melaksanakan tugas bela negara. Pemadam kebakaran juga bisa kebakar. Bisa jatuh dari kren. Ya, karena tugas bela negara, Anda mau hina dia. Ya kan? Jadi jauhilah perilaku seperti ini karena akan menyakitkan buat institusi dan kelompok-kelompok tertentu. Karena mereka menjalankan tugasnya terhadap negara punya risiko-risiko seperti itu. Dan Pak Prabowo merasakan salah satunya. Pak Prabowo pernah hampir mati. Pernah sudah dikepung. Ya buat dia hanya Tuhan yang menyelamatkan dia. Karena secara teoritik waktu itu dia harusnya sudah tewas.
Teman-temannya semua sudah wounded, sudah terkapar. Tinggal dia yang masih bisa bertempur tapi dengan amunisi yang sangat terbatas. Secara teori dia harusnya waktu itu sudah tertangkap atau sudah mati. Tapi dia masih selamat. Tapi di lain kesempatan dia mengalami cedera ketika terjun payung. Itu yang menyebabkan hari ini jalannya sedikit tertatih. Tapi secara fisik dia masih sangat kuat. Kalau membuktikan kuatnya, suruh aja Mas Ganjar adu renang sama Pak Prabowo. Jadi kira-kira begitu. Ini kan kita berdebat akhirnya tidak bermutu. Ya kan? Soal-soal fisik ini. Tahu nggak Anda? Ya, penghinaan fisik ini, ya, itu membuat seorang tokoh besar, orang yang sangat dikagumi oleh warga NU, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu diganjal untuk maju jadi calon presiden tahun 2004. Dibuatlah syarat bahwa calon presiden harus lulus uji kesehatan. Syarat ini, kalau kita mau jujur, bukan syarat objektif, tapi syarat untuk mengganjal Gus Dur saja. Karena dipastikan Gus Dur waktu itu kalau misalnya ngotot mencalonkan diri jadi calon presiden, nggak lulus kesehatan. Dia akan dipermalukan ketika keluar dari kesehatan. Karena kan misalnya penglihatan, berdiri dia harus dipapah pakai kursi roda. Kita nggak tahu ada pesakit lain atau nggak, tapi yang kelihatan aja sudah terlihat. Padahal dia sebelumnya jadi presiden. Syarat ini yang dipakai hingga hari ini, itu dulunya dibuat untuk mengganjal Gus Dur. Kalau hari ini Anda masih main fisik untuk menilai calon presiden, Anda menyakiti jutaan warga NU dulu yang juga tersakiti. Anda membangkitkan memori kelam warga NU yang dulu merasa tersakiti karena Gus Dur diganjal pakai aturan pemeriksaan kesehatan. Sementara di saat yang sama, aturan kesehatan kelihatannya wah banget itu untuk supaya presidennya prima, fit, tapi syarat pendidikan cuma SMA. Ini kan untuk meloloskan capres tertentu yang waktu itu pendidikannya hanya pendidikan formal yang bisa dia tunjukkan hanya SMA. Kalau syarat pendidikan SMA, kenapa Anda harus bikin calon presiden dari sisi kesehatan itu harus tinggi-tinggi banget? Kenapa nggak syarat pendidikan yang Anda bikin tinggi? Gitu. Jadi memang kalau stigma-stigma soal fisik ini itu menyakitkan. Pernah menyakitkan buat warga NU. Hari ini kalau itu digaung-gaungkan lagi, hinaan-hinaan soal fisik itu, Anda menyakiti tentara-tentara yang banyak cedera ketika menjalankan tugas. Banyak aparatur negara yang banyak cedera ketika menjalankan tugas. Mereka nggak cuma cedera, ada yang cacat. Ada yang kehilangan nyawa. Anda mau hina itu? Itu menyakitkan buat orang-orang. Jadi jauhi yang seperti itu. Kita berdebat soal kapabilitas jadi calon presiden aja. Karena main fisik ini nggak pada tempatnya. Bukan hanya soal copras capres, di soal-soal lain juga nggak pada tempatnya main-main fisik begitu. Lagi pula, coba lihat ya. Dalam sejarah ya, ada namanya Franklin Delano Roosevelt. Itu presiden Amerika ke-32. Dia terpilih mungkin, dia menjabat jadi presiden 1933 sampai 1945. Ya. Dia tuh umur 39 tahun tuh terkena masalah paralisis lah. Atau ada masalah di kakinya. Sehingga dia mengalami kelumpuhan. Harus naik kursi roda. Nggak bisa jalan. Jadi kemana-mana dia didorong pakai kursi roda. Setelah dia lumpuh itu pun, dia terpilih jadi gubernur New York 2 kali. 1928, 1930. Terpilih jadi gubernur New York dalam keadaan lumpuh. Kemudian dia maju jadi calon presiden dalam keadaan lumpuh. Dia 4 kali terpilih jadi presiden Amerika. Dari tahun 1932 sampai 1945 dia jadi presiden. Meninggal aja. Kalau dia nggak meninggal 1945, jangan-jangan 5 kali dia jadi presiden. Karena waktu itu belum ada aturan pembatasan masa jabatan presiden di Amerika. Orang yang lumpuh duduk di kursi roda, ya, karena sakit. Beneran karena sakit, itu bukan karena cedera, karena sakit. Terpilih jadi presiden 4 kali di masa Amerika mengalami cobaan terberat, Great Depression. Presidennya yang melalui itu, ya, yang memimpin Amerika melalui Great Depression di Amerika namanya Franklin Delano Roosevelt. Anda googling aja. Googlingnya di Google, jangan di Yahoo. Googlingnya di Google, namanya Franklin Delano Roosevelt. Memimpin Amerika melalui Great Depression, memimpin Amerika melalui Perang Dunia Kedua. Presiden yang duduk di atas
kursi roda karena lumpuh. Jadi nggak ada urusan itu, ya. Soal jalan tertatih-tatih dengan menjadi presiden itu nggak ada urusan. Soal tua uzur itu relatif. Selama dia masih fit, selama pikiran-pikirannya masih jernih, dia bisa jadi presiden. Banyak presiden hari ini di atas umur 70. Ada yang memimpin partai hari ini jauh lebih tua daripada Pak Prabowo. Ketua Umum PDIP lebih tua daripada Pak Prabowo. Ketua Umum Nasdem lebih tua daripada Pak Prabowo, kan masih jadi pemimpin politik. Kenapa orang diserang gara-gara usia dan gara-gara fisik? Karena mungkin Anda nggak punya hal lain lagi untuk menjatuhkan orang. Tapi ketika Anda melakukan hal itu, Anda menyakiti banyak orang. Anda menyakiti jamaah tertentu. Anda menyakiti institusi tertentu yang pekerjaan-pekerjaan mereka ada risiko untuk itu. Jadi kita jauhilah cara-cara seperti ini. Kalau cuma akun-akun kroco, pendengung-pendengung kroco yang pakai ini, saya nggak terlalu peduli. Tapi karena pendengung-pendengung centang biru yang melakukan ini, buat saya ini dengkulnya harus dibenerin, ya, harus ditaruh kembali pada tempatnya. Kita mau berpolitik secara beradab atau tidak, ya kan? Kita mau berpolitik secara beradab atau tidak. Jadi kembali kepada Pak Prabowo, menurut saya hari ini, ya, hari ini kalau misalnya soal fisik yang dijadikan bahan serangan buat Pak Prabowo, nanti jangan-jangan ya timnya Pak Prabowo minta Mas Ganjar lomba nembak gitu kan, lomba berkuda, ya kan, tanding berkuda, tanding berenang, yang Mas Ganjar mungkin nggak bisa semua. Tapi kita mau jadi apa dengan membanding-bandingkan soal itu? Lebih baik kita membanding-bandingkan soal kemampuan menjadi presiden. Apapun perdebatannya, kita bisa debat. Kita bisa setuju nggak setuju, tapi kita bisa berdebat di tempat yang objektif. Kalau soal ini kan kita nggak berdebat di tempat yang objektif, ya kan? Apalagi ini sebenarnya narasinya bukan narasi ketidaksetujuan, tapi narasi kebencian. Saya beberapa kali bilang, kalau soal Copres-Capres ini, posisi kita paling jauh soal setuju nggak setuju aja. Bukan benci atau suka. Karena kalau benci atau suka itu tidak membuat kita berada pada posisi yang objektif. Jadi buat saya begitu. Pak Prabowo di usianya hari ini, jalannya begitu, kalau itu yang Anda hina, itu karena cederanya ketika melakukan tugas bela negara. Dan tentara itu tidak hanya bisa cedera, tapi juga bisa kehilangan nyawa. Nah, Anda yang nyinyir-nyinyir seperti itu buat negara sudah bikin apa? Jadi gitu aja. Buat saya ini mungkin tugas dakwah yang melelahkan dan nggak menghasilkan secara ekonomi, tapi harus saya kerjakan. Karena apa? Pikiran-pikiran yang bengkok ini harus kita taruh pada tempatnya. Dengkul-dengkul yang salah lokasi ini harus kembali kita tempatkan pada posisinya. Supaya apa? Supaya politik kita lebih beradab di masa depan. Dan saya mengatakan ini, saya membahas ini karena statement yang menyudutkan secara fisik ini dikeluarkan oleh pendengung-pendengung utama, oleh pendengung-pendengung centang biru. Nah, semoga ini bisa menjadi pikiran, jadi renungan buat kita bersama, jadi diskusi buat kita bersama, jadi jalan keluar buat kita bersama supaya politik kita lebih sehat. Ya, bukan politik kebencian, bukan politik yang mengeksploitasi apa saja kelemahan dia, kebusukan dia kita bongkar. Yang mungkin nggak ada hubungannya dengan Copres-Capres. Yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekali dengan kriteria dan kualifikasi orang untuk menjadi calon presiden. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.